Silakan masuk. Selamat sore, Ibu. Sore. Baik, silakan duduk, Ibu. Terima kasih, Pak. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Saya apoteker yang bertugas pada konseling hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Saya Indah, Dengan Ibu Indah ya, Bu. Berapa tahun usianya, Bu? 65 tahun. 65 tahun. Baik, kalau begitu, apakah ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya memiliki keluhan mimisan dan lengan saya sering memar, Pak. Mimisan dan sering memar ya, Ibu, keluhannya. Selain itu, apakah ada keluhan lain saat ini dirasakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, baik. Tidak ada keluhan lain ya. Selain itu, apakah sebelumnya Ibu pernah memiliki riwayat penyakit? Saya memiliki riwayat penyakit stroke ringan. Stroke ringan sebelumnya ya, riwayatnya ya. Ada lagi selain itu? Tidak ada. Tidak ada ya, baik. Oke, Ibu, kita beralih ke obat-obatan nih. Apakah ada obat-obatan yang sedang Ibu konsumsi saat ini? Saya mengonsumsi setiap hari aspirin 80 mg. Aspirin 80 mg ya. Resep langsung dari dokter atau bagaimana? Resep dari dokter. Dari dokter langsung obat rutinnya ya. Iya, benar. Selain aspirin 80 mg, apakah ada obat lain yang sedang Ibu konsumsi? Saya mengkonsumsi ginkgo biloba. Ginkgo biloba ya. Untuk daya ingatnya ya, Ibu? Ya, benar. Baik, sebelum itu apakah ada lagi yang Ibu konsumsi obat-obatan? Sudah itu aja. Itu aja. Oke, terkait dengan alergi ini, Bu, apakah ada obat-obatan yang Ibu alergi tapi Ibu nggak sengaja minum? Atau makanan yang Ibu alergi tapi Ibu nggak sengaja makan? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, Ibu Indah, kalau begitu dari keluhan yang Ibu sampaikan tadi, dari informasi yang Ibu sampaikan tadi, saya telah menangkap beberapa poin nih, Bu. Dan apakah boleh saya menjelaskan lebih lanjut terkait dengan apa yang Ibu alami saat ini? Saya minta waktunya kurang lebih 10-15 menit. Boleh, Pak. Oke, baik. Saya jelasin nih, Bu. Dari yang telah Ibu sampaikan tadi terkait keluhan dan informasinya, penyebabnya salah satunya dapat disebabkan karena ada interaksi ya antara obat dan suplemen yang Ibu minum tadi. Untuk itu saya izin menjelaskan lebih lanjut ya. Di sini saya sudah ada leafletnya. Ini leafletnya akan membantu kita pada penjelasan kita hari ini, konseling kita hari ini, agar memudahkan Ibu Indah untuk Ibu memahami terkait dengan keluhan yang Ibu alami dan apa penyebabnya. Ya, sebelumnya saya izin mengkonfirmasi terlebih dahulu apa benar tadi mengkonsumsi aspirin 80 mg Benar. dengan ginkgo biloba sebagai untuk meningkatkan daya ingatnya suplemennya? Iya, benar. Benar ya. Nah, di mana perlu kita ketahui lebih jauh, Bu Indah? Kita kenalan terlebih dahulu ya terkait dengan aspirin ini. Ya, di mana aspirin ini sendiri diresepkan dari dokter memang benar fungsinya sebagai obat rutin, Ibu Indah. Di mana aspirin ini membantu mencegah terjadinya pembentukan gumpalan darah dan penyumbatan darah di aliran darah Ibu Indah. Ya, sehingga tidak terjadinya resiko stroke berulang. Dikarenakan tadi kan Ibu Indah sampaikan tadi bahwasanya Ibu Indah pernah mengalami riwayat stroke ringan. Nah, dan ginkgo biloba yang Ibu konsumsi memang benar untuk fungsi kognitif Ibu Indah, meningkatkan daya ingatnya. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya antara ginkgo biloba dan aspirin ini memiliki interaksi. Nah, kenapa nggak boleh dikonsumsi secara bersamaan? Yang pertama nih, Bu Indah, aspirin. Di mana aspirin tadi, seperti saya jelaskan tadi, dia mencegah penyumbatan darah. Bagaimana mekanisme kerjanya? Nih, kita bisa lihat nih. Dia yang pertama menghambat enzim COX-1. Di mana enzim COX-1 ini dikenal dengan siklus oksigenase 1, di mana salah satu enzim yang membantu pembekuan darah. Ketika enzim ini dihambat karena Ibu mengonsumsi aspirin, maka pembekuan darah tidak terjadi. Lalu yang kedua, dia menurunkan produksi tromboksan. Tromboksan ini adalah senyawa yang membantu pembekuan darah tadi, yang dihasilkan oleh enzim siklus oksigenase tadi. Ketika siklus oksigenase dihambat, dan produksi tromboksan tadi turun, sehingga pembekuan darah Ibu Indah juga menurun. Nah, maka dari itu aspirin ini membantu mencegah atau menurunkan fungsi pembekuan darah tadi. Ya, Bu Indah. Nah, lantas bagaimana dengan ginkgo biloba, Ibu Indah? Di mana ginkgo biloba ini salah satu senyawanya ada glycolate B, Bu Indah, di mana dia juga menghambat aktivasi pembekuan darah. Di mana ketika Ibu mengonsumsi ginkgo biloba ini, aktivitas keping-keping darah, di mana kita memiliki keping-keping darah, Ibu Indah, trombosit tadi, atau keping-keping darah dalam saluran darah kita, di mana ketika ginkgo biloba ini kita konsumsi, di mana keping-keping darah ini dia tidak bisa menyatu satu sama lain, di mana aktivitasnya menurun. Sehingga ketika dikonsumsi, aktivitas penyatuan keping-keping darah ini menurun, maka aktivitas pembekuan darah juga menurun. Nah, Ibu Indah, lantas kenapa aspirin dan ginkgo biloba tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan? Saya jelasin secara perlahan ya. Kita bisa lihat nih pada leaflet nih, di mana aspirin ini mekanisme tadi kan mencegah pembekuan darah nih. Dia melalui dua mekanisme. Dia yang pertama menghambat enzim COX-1. Di mana enzim COX-1 ini dikenal dengan siklus oksigenase ya. Itu adalah enzim dalam tubuh Ibu ya, di mana dia sebenarnya fungsinya itu membantu pembekuan darah.
Tapi karena karena Ibu Indah mengonsumsi aspirin, enzim ini pun dihambat oleh aspirin tadi, sehingga pembekuan darah juga terhambat. Ya. Lalu yang kedua, dia menurunkan produksi tromboksan A2. Di mana tromboksan A2 ini salah satu senyawa juga dalam tubuh Ibu Indah. Ini sebenarnya dihasilkan oleh enzim COX tadi. Ya. Ketika enzim COX menurun atau dihambat tadi, maka produksi tromboksan juga menurun. Nah, ketika produksi tromboksan tadi senyawa yang dalam tubuh Ibu Indah tadi menurun, maka dia nih yang berfungsi sebagai pembekuan darah tadi menurun juga. Ya, jadi saling berkaitan nih dia. Enzim COX menurun, produksi trombosan menurun, sehingga efek pembekuan darah dalam tubuh Ibu Indah juga menurun. Ya, secara simpelnya aspirin ini menghambat pembekuan darah tadi atau menurunkan pembekuan darah tadi. Ya, Bu Indah. Lalu yang kedua, bagaimana dengan ginkgo biloba, Ibu Indah? Di mana ginkgo biloba yang Ibu konsumsi tadi memang benar sebagai fungsi kognitif ya, meningkatkan daya ingat, tapi perlu diingat juga bahwa dia ada senyawa lain, di mana dia mengandung senyawa ginkolet B, Bu Indah. Di mana senyawa ginkolet B ini berfungsi untuk menghambat juga pembekuan darah, di mana dia menghambat aktivasi trombosit tadi, di mana aktivasi trombosit untuk menyatu dengan trombosit lainnya dihambat, sehingga pembekuan darah juga terhambat. Ya, bayangin ketika ada keping-keping darah satu dan lainnya itu dihambat nih penyatuannya, maka pengumpulan darah juga terhambat. Gitu ya. Jadi secara simpelnya ginkgo biloba ini juga menghambat aktivasi pembekuan darah. Gitu ya, Bu Indah. Lalu ketika dua senyawa ini digabungkan, aspirin dan ginkgo biloba digabungkan, maka kira-kira apa efek yang terjadi? Benar, yaitu efek anti pembekuan darah meningkat. Ketika efek anti pembekuan darah meningkat, darah menjadi lebih sulit membeku. Ya, ketika darah lebih sulit membeku, maka resiko pendarahan Ibu Indah tadi meningkat. Maka ini kita mulai bisa melihat nih penyebab Ibu Indah sering mimisan berulang tadi gara-gara apa atau karena apa. Itu karena mengonsumsi aspirin dan ginkgo biloba secara bersamaan. Ya, Bu Indah. Boleh kita lihat ke slide selanjutnya, Bu Indah. Nah, yang telah saya jelaskan tadi nih, ada interaksi obat yang antara Ibu Indah minum antara aspirin 80 mg dan ginkgo biloba tadi ya, Ibu Indah. Di mana interaksinya adalah obat dengan suplemen. Benar, obatnya aspirin 80 mg dan suplemennya tadi ada ginkgo biloba. Nah, dikarenakan interaksinya sama-sama menguatkan efek anti pembekuan darah nih tadi, maka ini disebut dengan interaksi farmakodinamik, Bunda. Di mana kedua obat ini atau aspirin dan juga ginkgo biloba tadi sama-sama meningkatkan efek anti pembekuan darah. Ya, dia mekanismenya berbeda tapi memiliki efek yang sama. Itu meningkatkan anti pembekuan darah. Maka disebut interaksi farmakodinamik. Ya, Bu Indah. Nah, lantas apakah boleh Bu Indah diberi jeda waktu minum? Kira-kira menurut Bu Indah bisa nggak dijeda waktu minumnya? Boleh. Boleh. Saya jelasin lagi ya. Kalau hanya di solusinya jeda waktu minum, misalnya Bu Indah minum aspirin pagi nih dan juga ginkgo bilobanya malam. Memang untuk beberapa obat itu bisa bermanfaat atau bisa menjadi solusi ya. Tapi pada kasus interaksi antara aspirin dan ginkgo biloba ini tidak bisa menjadi solusi, Bu Indah. Oh, gitu. Benar. Dikarenakan yang pertama tadi nih, aspirin bekerja selama keping-keping darahnya hidup. Dimana keping-keping darah hidup itu daur siklusnya itu selama 7-10 hari. Jadi aspirin bekerja dalam darah itu efeknya 7-10 hari, Bu Indah. Ya, dalam membantu anti pembekuan darah tadi. Ya. Lalu yang kedua, ginkgo biloba ini juga efeknya bertahan setelah dikonsumsi, ya, efek anti pembekuan darahnya. Jadi antara aspirin dan ginkgo biloba ini sama-sama efeknya bertahan dalam tubuh Ibu Indah. Sehingga kalau hanya memberi jeda waktu, aspirin pagi dan ginkgo biloba malam diminumnya, itu tidak memberikan manfaat sama sekali. Tidak mengurangi resiko terjadinya interaksi obat sama sekali. Ya, itu Ibu Indah. Nah, lalu kita ke slide kedua nih. Pasien yang beresiko, Ibu Indah. Ya, untuk pasien yang berisiko sendiri kira-kira dia di sini yang pertama usianya di atas 65 tahun. Yang kedua memiliki riwayat stroke. Yang ketiga riwayat serangan jantung. Yang keempat mengonsumsi obat pengencer darah. Yang kelima akan menjalani operasi atau pencabutan gigi. Kira-kira dari kelima faktor resiko ini atau pasien beresiko ini, kira-kira Ibu Indah memiliki beberapa poin nih yang Ibu Indah. Usia saya sudah 65 tahun. 65 tahun, satu. Saya juga memiliki riwayat stroke. Riwayat stroke 2. Dan saya mengkonsumsi obat pengencer darah. Pengencer darah, berarti Ibu Indah memiliki 3 indikasi nih sebagai pasien beresiko apabila terus mengkonsumsi ginkgo biloba dan aspirin secara bersamaan. Lantas, kira-kira ini berbahaya atau enggak sih kalau Ibu Indah terus mengkonsumsinya? Ya pastinya berbahaya ya.
Nah, mari kita kenali tanda-tanda bahayanya nih. Di sini ada 8 tanda-tanda bahaya jika Ibu Indah terus-terusan mengonsumsi ginkgo biloba dan aspirin secara bersamaan. Ya, yang pertama ada mimisan berulang, yang kedua ada lemas, yang ketiga ada gusi sering berdarah, yang keempat muntah darah, yang kelima urinnya berdarah, yang keenam mudah memar tanpa benturan, yang ketujuh luka sulit berhenti berdarah, dan yang kedelapan sakit kepala hebat mendadak. Kira-kira dari 8 ini, Ibu Indah memiliki berapa tanda nih? Saya memiliki tanda-tanda mimisan berulang, Mimisan berulang, mudah memar tanpa benturan. mudah memar tanpa benturan. Nah, dari 8 ini Bu Indah sudah memiliki 2 tanda-tanda bahaya karena mengonsumsi aspirin dan ginkgo biloba secara bersamaan tadi. Dan ini kita perlu waspada nih terkait dengan kondisi Bu Indah ini. Ya, jikalau ditemukan tanda-tanda ini 2 saja, mimisan berulang dan mudah memar tanpa benturan, ini telah menjadi indikasi adanya interaksi antara aspirin dan ginkgo biloba. Ya, di mana ini Ibu perlu konsultasi ke dokter lebih lanjut. Ya, ini perlu kita konsultasi lebih lanjut ke dokter ya Bu Indah terkait dengan tanda-tanda Bu Indah ini. Jadi jangan dianggap sepele ya terkait dengan tanda-tanda bahaya ini. Nah, lantas ya Bu Indah, sebenarnya kan ada pepatah nih, mencegah lebih baik daripada mengobati ya Bu Indah. Lantas bagaimana nih cara mencegahnya? Ya, cara mencegah agar tidak terjadi interaksi obat ini. Tentunya yang pertama nih, konsultasikan dengan dokter atau apoteker terlebih dahulu ya sebelum konsumsi aspirin bersama dengan ginkgo biloba. Saya tanya nih, ginkgo biloba Ibu Indah Ibu dapatkan secara langsung di apotek atau berdasarkan konsultasi dokter? Saya beli langsung di apotek. Di apotek langsung dengan inisiatif sendiri ya? Iya benar. Tanpa konsultasi dokter ataupun apoteker? Iya, saya tidak konsultasi ke dokter. Dan apoteker ya. Seharusnya sebelum Ibu konsumsi ginkgo biloba dan aspirin, Ibu konsultasikan terlebih dahulu ke dokter atau apotekernya. Ya, apakah ini bermanfaat atau tidak? Apakah ini berbahaya atau tidak jika dikonsumsi bersamaan? Ya, Bu Indah. Lalu yang kedua, hindari penggunaan obat atau suplemen lain yang dapat meningkatkan risiko pendarahan, ya, tanpa anjuran dokter. Tadi sama seperti poin pertama ya, semua obat-obatan yang diminum secara bersamaan harus diketahui dokter terlebih dahulu, ya, supaya nanti aman konsumsinya. Lalu yang ketiga, informasikan dengan dokter atau apoteker semua obat dan suplemen herbal yang sedang dikonsumsi. Ya, nanti Bu Indah konsultasi ke dokter terkait dengan tanda-tanda bahayanya, sembari dijelaskan lagi Bu Indah sedang mengkonsumsi obat apa saja, supaya nanti dipantau lebih lanjut dan dievaluasi lebih lanjut terkait dengan bahaya yang sedang Ibu Indah alami akibat interaksi aspirin dan ginkgo biloba ini. Ya Ibu Indah. Lalu, seperti yang Ibu Indah rasakan sekarang kan sudah terjadi ya bahayanya ya, mimisan berulang dan juga sering mudah memar tanpa benturan. Itu tadi kita perlu konsultasi ke dokter sehingga kita perlu evaluasi lebih lanjut ke dokter. Dan yang terakhir nih Bu Indah, bagaimana monitoringnya sih? Ya, jika terjadi tanda-tanda bahaya tadi. Yang pertama, Ibu harus aware terhadap diri sendiri nih. Ibu harus pantau dulu tanda-tanda bahayanya. Apakah ada tanda-tanda bahaya dan tanda-tanda pendarahan yang Ibu rasakan? Tadi ada 2 ya, ada mimisan berulang dan juga mudah memar tanpa benturan. Dua indikasi ini ya telah menjadi tanda-tanda yang perlu Ibu pantau, ya. Lalu yang kedua, perhatian keluhan pusing, lemas, dan sakit kepala mendadak. Saat ini belum ada keluhan tersebut ya? Belum ada ya. Namun jika nanti tiba-tiba muncul pusing, lemas, atau sakit kepala mendadak, ya itu perlu diinformasikan lagi lebih lanjut ke dokter ya. Itu harus dicatat ya. Ya, baik Pak. Lalu yang ketiga, lakukan pemeriksaan hemoglobin, trombosit, atau koagulasi sesuai anjuran dokter. Ya, di mana hemoglobin, trombosit, dan juga koagulasi ini adalah 3 parameter darah Ibu Indah. Ya, ini bisa mengevaluasi terkait dengan gumpalan darah ataupun gejala-gejala yang ada pada Ibu Indah. Jadi darahnya dipantau melalui hemoglobin, trombosit, dan koagulasi. Ya, nanti setelah dipantau dievaluasi bagaimana dengan penanganan lebih lanjutnya ya Bu Indah. Lalu yang ketiga, segera ke dokter. Seperti tadi saya bilang ya, segera ke dokter jika keluhan atau pendarahan tidak berhenti atau semakin berat. Ya, itu dia, segera ke dokter jika keluhan dan pendarahan semakin memberat. Ya, itu Ibu Indah terkait dengan konseling yang saya bisa lakukan. Saya izin menyimpulkan sedikit ya, di mana penyebab yang Ibu Indah rasakan yaitu mimisan berulang dan juga memar tanpa benturan tadi itu disebabkan karena interaksi obat antara aspirin dan ginkgo biloba yang Ibu Indah konsumsi secara bersamaan, di mana aspirin dan ginkgo biloba itu sama-sama meningkatkan efek anti pembekuan darah sehingga darah sulit membeku dan juga meningkatkan risiko pendarahan. Dan solusinya tidak bisa hanya dilakukan jeda waktu minum saja ya, karena tadi efeknya bertahan setelah Ibu Indah minum.
Sehingga perlu di stop terlebih dahulu nih ginkgo bilobanya. Dan untuk aspirinnya tidak boleh di stop ya, tidak boleh di stop secara mendadak ya. Jadi ginkgo bilobanya aja terlebih dahulu di stop ya. Dan juga perlu dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter terkait dengan evaluasi lebih lanjutnya. Gitu ya. Dan terlebih lagi pantau ya, monitoring terkait dengan tanda-tanda tadi dan keluhan Bu Indah. Apabila lebih berat dan juga pendarahan tidak berhenti, tidak kunjung reda, maka itu salah satu warning yang harus Ibu Indah pahami ya. Baik, itu aja dari saya Bu Indah. Sampai sini, apakah Ibu Indah bisa memahami dengan baik? Bisa, Pak. Bisa memahami dengan baik ya. Bisa. Walaupun cukup panjang tadi ya, saya boleh nih meminta kira-kira beberapa poin yang Ibu Indah tangkap dari konseling kita hari ini. Boleh bantu saya? Aspirin dan ginkgo biloba tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan. Jika dikonsumsi secara bersamaan, darah suka membeku dan resiko terjadi peningkatan pendarahan. Pendarahan, benar Ibu Indah. Kira-kira boleh nggak kita jeda waktu minum aspirin pagi dan ginkgo biloba malam? Tidak boleh. Tidak boleh ya, benar tidak boleh. Lalu untuk tanda-tanda bahayanya nih, kira-kira apa saja tanda-tanda bahaya yang Ibu Indah perlu kenali? Mimisan berulang, Misalnya berulang, memar tanpa benturan, tambah benturan ya. Selain itu juga perlu ya, kalau Bu Indah tiba-tiba lemas dan pusing mendadak ya, itu juga salah satu tanda-tanda yang perlu Ibu Indah khawatir ya, atau aware ya. Itu aja terkait konseling hari ini Bu Indah. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan atau bisa saya bantu? sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya. Itu tadi untuk leafletnya boleh dibawa saja ya. Kalau ingin bahas-bahas lagi di rumah atau menjadi pegangan bagi Bu Indah juga boleh ya. Baik. Itu saja dari saya. Saya Apoteker Arifin ya. Terima kasih Ibu Indah atas waktunya pada konseling hari ini. Semoga sehat selalu ya. Jika tadi ada tanda-tanda tersebut, segera konsultasikan dokter lebih lanjut ya. Baik, Pak. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Pak.